Selamat datang Infonomi di sini dengan OnePlus Nord 6 dan hari ini saya akan menunjukkan cara mengaktifkan serta mengatur hotspot portable Anda. Jadi untuk memulai, pertama-tama Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas layar di mana terdapat tombol-tombol pintasan kita. Pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan secara spesifik karena jika dari sisi kiri, Anda justru akan membuka notifikasi. Dan di sini kita sedang mencari tombol pintasan hotspot kita. Bagi saya tombol tersebut terletak di halaman kedua. Saya rasa judul ini sudah ditambahkan secara default kosong, tapi jika Anda tidak menemukannya di halaman manapun karena suatu alasan, Anda bisa klik ikon pensil di sini, lalu klik tanda plus dan cari dari daftar yang tersedia. Setelah Anda menemukannya, cukup ketuk di atasnya, maka tombol tersebut akan ditambahkan dan setelah itu Anda bisa pilih selesai agar tetap tersimpan di sana. Jadi setelah Anda memilikinya, Anda bisa menahannya untuk pertama kali dan Anda akan melihat beberapa informasi seperti misalnya kata sandi. Sekarang kita akan masuk ke pengaturan lebih lanjut yang memungkinkan kita untuk mengubah pengaturan ini. Jadi di sini kita akan mulai dengan mengklik langsung pada pengaturan hotspot itu sendiri dan ponsel secara otomatis memilih kata sandi sendiri. Jadi saya akan menghapusnya dan membuat kata sandi baru saya sendiri yang harus terdiri dari minimal 8 karakter. Sekarang Anda bisa menggunakan huruf, angka, atau keduanya. Tidak masalah bahwa saya hanya menggunakan angka karena mudah diingat dan ini hanya hotspot. Jadi saya tidak terlalu peduli seberapa amannya, jadi itu salah satu halnya. Hal lain yang bisa saya ubah di sini adalah nama hotspot atau aliasnya. Nama Wi-Fi yang akan Anda buat. Biasanya itu adalah nama ponsel. Anda bisa membiarkannya seperti itu atau mengubahnya jika Anda mau. Sejujurnya itu tidak terlalu penting, tapi yang perlu Anda tahu adalah itulah nama Wi-Fi yang akan Anda cari. Selanjutnya di sini ada AP band dan kita punya dua pilihan yaitu 2,4 dan 5 GHz. Sekarang ini semua bisa berbeda, tergantung pada jenis perangkat yang akan Anda gunakan untuk terhubung ke sini, tapi secara umum saya sarankan gunakan 2,4. Dan hanya dalam situasi tertentu saja, Anda bisa menggunakan 5. Saya tidak mau bilang kalau 5 itu buruk, karena jelas tidak begitu. Tapi, untuk keperluan jaringan seluler, karena hotspot ini berjalan di jaringan seluler, ini sebenarnya berlebihan. Dan kekurangannya, misalnya semua perangkat yang akan Anda gunakan untuk ini harus sudah mendukung Wi-Fi 5 GHz, atau lebih spesifik lagi Wi-Fi 6. Pada dasarnya, body ini membuatnya jadi agak merepotkan. Saya juga tidak tahu perangkat apa yang akan saya hubungkan ke hotspot ini di masa depan. Jadi saya lebih suka mengaturnya ke 2,4, yang berarti ini bisa digunakan oleh hampir semua perangkat yang bisa terhubung ke Wi-Fi. Dan saya tidak perlu terlalu khawatir soal itu. Kecepatan, latensi, dan semua peningkatan yang ada di 5 GHz itu sebenarnya tidak terlalu penting buat saya. Karena saya hanya menjalankan hotspot seluler dari ponsel saya punya keterbatasan yang lebih besar dari ini, jadi kemungkinan besar penyedia layanan saya akan memberikan internet yang jelek dengan kecepatan lebih lambat, dengan latensi yang lebih tinggi, dan hal-hal seperti itu. Dan itu bahkan makin parah kalau kamu tinggal di daerah terpencil, di mana saya sendiri tidak tahu menara seluler terdekat itu, kamu tahu jaraknya kilometer jauhnya, dan di atas itu semua, itu bahkan bukan menara 5G. Jadi, itulah kenapa saya pribadi lebih sering pakai 2,4 karena memang lebih praktis. Tapi kalau misalnya kamu mau coba main game saat bepergian lewat jaringan seluler, itu juga nggak masalah. Kamu bisa beralih ke 5 GHz dengan asumsi perangkat yang akan kamu pakai, misalnya laptop mendukungnya, yang kalau kamu main game, kemungkinan besar memang mendukung. Perlu diketahui bahwa semua perangkat sekitar entahlah 15 tahun yang lalu belum punya konektivitas 5 GHz atau semacamnya. Tapi sekarang hampir semua perangkat sudah punya fitur itu. Tapi intinya untuk keperluan gaming, 5 GHz akan lebih baik karena menawarkan latensi yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi. Dengan catatan penyedia jaringanmu memang memberikan kecepatan yang bagus. Dan itu akan sangat membantu buat saya. Kecepatan maksimalnya cuma sekitar 30 megabit. Jadi saya sebenarnya tidak perlu khawatir soal kecepatan yang lebih tinggi. Tapi latensi yang lebih rendah akan menjadi peningkatan yang menyenangkan. Dan ada satu opsi lagi, di mana 5 GHz bisa lebih baik, tapi yang satu ini sangat tergantung situasi.
yaitu jika kamu tinggal di daerah yang sangat padat penduduk, kadang-kadang kamu bisa saja mengalami semacam zona mati, tempat-tempat di mana jaringan selulermu tidak bisa tetap terhubung dan hal-hal seperti itu, yang biasanya disebabkan oleh gangguan sinyal. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh banyak sekali perangkat yang menggunakan koneksi 2,4 GHz. Dan pada dasarnya mereka mulai saling mengganggu satu sama lain sehingga kamu akan sering terputus sambungan dan semacamnya. Saya sendiri belum pernah mengalami hal ini, jadi cara masalah ini muncul mungkin bisa sedikit berbeda atau terasa berbeda. Saya benar-benar tidak tahu, tapi saya juga tidak tinggal di tempat seperti New York City, jadi saya tidak benar-benar mengalami masalah seperti itu di sini. Tapi perlu diketahui, ini bisa saja disebabkan bukan hanya karena banyak orang tinggal di sekitarmu, tapi misalnya satu orang gila yang memutuskan ingin punya 100 lampu pintar di rumahnya yang semuanya terhubung ke Wi-Fi, ke aplikasi yang tidak jelas, dan sekarang pada dasarnya mereka saling mengganggu satu sama lain. Jadi ya seperti itulah. Bahkan perangkat pintar pun bisa menjadi masalah, bukan hanya router misalnya. Jadi ya, itu berarti kita bisa lanjut. Kita punya opsi untuk menyembunyikan hotspot. Saya tidak menyarankan melakukan itu. Ini berarti kamu harus mengetikkan nama jaringan dan kata sandi secara manual di bagian Wi-Fi paling bawah, di mana kamu punya opsi untuk menambahkannya secara manual. Dari jaringan yang tidak terlihat di daftar. Dan terakhir, kita punya opsi gunakan Wi-Fi 6, yang sebenarnya saya juga kurang paham kenapa ada di sini, mengingat 5 GHz itu sudah Wi-Fi 6. Sejauh yang saya tahu begitu, tapi ya sudahlah kalau kita abaikan saja, ini tidak akan banyak mengubah apapun, jadi kita klik simpan di sini. Dan satu hal lagi yang ingin saya bahas, sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah fitur mati otomatis, mematikan secara otomatis hotspot pribadi. Nah, itu maksud saya tadi. Dan pada dasarnya, fitur ini akan mematikan hotspot Anda secara otomatis setelah 10 menit tanpa ada perangkat yang terhubung, yang menurut saya adalah opsi yang lebih baik karena memang mengharuskan perangkat tetap terhubung. Dan ini mencegah hotspot Anda mati jika Anda masih menggunakannya. Misalnya saja Anda sedang browsing web selama 10 menit, yang biasanya pada perangkat lain akan mati karena dianggap tidak aktif. Nah, tidak aktif di sini bukan berarti tidak ada koneksi, jadi Anda masih bisa terhubung tapi tidak menggunakannya. Mungkin saja Anda tidak menggunakannya karena, entahlah, mungkin Anda memutuskan untuk, saya juga tidak tahu, membuka dokumen Word dan mulai menulis sesuatu, bukan? Tadi Anda sedang melakukan riset, sekarang Anda menulis sesuatu, dan itu memakan waktu lebih dari 10 menit. Nah, saat Anda ingin kembali ke riset atau sesuatu yang lain, hotspot Anda akan mati, yang ini tidak. Selama pakai laptop untuk mengetik, hotspot tetap menyala, kecuali layarnya ditutup saat mode tidur. Setelah itu akan terputus, dan pada titik ini hitungan mundur dimulai dan hotspot akan mati. Ini adalah opsi yang bagus secara umum karena hotspot akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda. Jadi, setelah Anda selesai menggunakannya dan lupa mematikannya, ini hanya akan membuang-buang baterai. Tapi bahkan dengan fitur ini, jika Anda lupa, setelah 10 menit, ponsel Anda akan mengingatkannya untuk Anda. Dan terakhir, di sini kita punya manajemen koneksi. Anda bisa melihat berapa banyak perangkat yang terhubung. Anda juga bisa melihat berapa banyak perangkat yang dapat terhubung pada saat tertentu. Yang secara pribadi saya suka ubah menjadi 2 perangkat saja, paling banyak. Dan juga ada batas penggunaan data. Dan mari kita mulai dengan daftar hitam. Di sini Anda bisa menambahkan perangkat tertentu ke daftar hitam. Jika seseorang berhasil mendapatkan kata sandi super rumit Anda seperti milik saya bisa masuk ke sini. Dan bahkan jika mereka tahu kata sandinya, saya bisa langsung bilang, selamat tinggal. Kamu tidak bisa lagi terhubung ke sini. Buat hotspot sendiri saja, jadi pada dasarnya disinilah Anda mengelola hal ini. Dan hal lain adalah batas penggunaan data, jadi Anda bisa mengatur berapa banyak data yang bisa digunakan oleh hotspot Anda. Dan di sini kita punya beberapa pilihan kenaikan yang agak aneh, seperti 10, 50, 100, 200, 500 GB, 510, dan sekarang juga tanpa batas. Anda bisa menggunakan ini jika mau, atau sebenarnya ada tempat lain di mana Anda juga bisa mengatur batas untuk jaringan seluler Anda. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin ingin Anda cek dan atur. Jika Anda memiliki batas berapa banyak gigabyte yang bisa digunakan per bulan. Dulu saya punya kontrak seperti ini dan ini akan menjadi opsi yang bagus untuk saya atur. Misalnya jika saya punya 5 GB, saya mungkin akan memilih 1. Kenyataannya saya punya 3.
Jadi sayangnya tidak ada pilihan di antara itu di sini. Itulah kenapa saya bilang ini agak aneh dengan kenaikan seperti ini, dan sayangnya tidak ada pilihan custom, tapi Anda tetap ingin mengaturnya. Dan begitu Anda melewati batas ini, hotspot pada dasarnya akan menonaktifkan dirinya sendiri, yang sebenarnya melindungi batas data bulanan Anda. Tapi ini bukan sesuatu yang akan saya gunakan. Sebenarnya saya lebih suka, ya karena kita sudah selesai dengan pengaturan hotspot, saya lebih suka pergi ke bagian lain yang akan saya tunjukkan sebentar lagi, tapi karena itu akan berada di luar hotspot, saya hanya akan membahasnya setelah ini. Jadi dengan semua pengaturan yang sudah benar di sini, Anda bisa menyalakannya dengan mengetuk tombol toggle di sini. Tapi jangan khawatir, Anda tidak perlu masuk ke pengaturan setiap kali, Anda cukup mengetuk toggle-nya saja, bukan menahannya untuk menyalakannya. Dan Anda bisa melihat Anda mendapatkan informasi yang tadi terlihat di sini. Dan jika saya mengetuknya lagi, sekali lagi dikatakan bahwa itu belum mati. Jadi Anda bisa menyalakan atau mematikannya kapan saja tanpa masalah, dan Anda juga bisa menahannya lagi hanya untuk melihat apa kata sandinya di sini, dan seterusnya. Sekarang untuk penggunaan jaringan seluler dan hal-hal seperti itu, yang bisa Anda lakukan adalah masuk ke, saya rasa namanya penggunaan data jaringan seluler. Lalu kita punya batas data, jadi di sini kita punya batas penggunaan data harian cukup menarik dan juga bulanan. Jadi saya akan lebih banyak membahas yang bulanan karena yang satu ini memang lebih dirancang untuk memberikan sedikit rasa aman. Kalau Anda tahu, Anda membuka sebuah situs yang tiba-tiba menyedot bandwidth Anda kan? Jadi di sini kita bisa mengatur batas bulanan, kita bisa mengatur seberapa banyak batasnya. Jadi sekali lagi ada pilihan megabyte, gigabyte, lalu Anda bisa memilih batasnya, misalnya Anda punya batas 5 gigabyte per bulan. Saya akan pilih sesuatu seperti 4,5 jadi 4,5 gigabyte. Dan kita punya dua opsi, hanya kirim peringatan atau kirim peringatan dan matikan data seluler. Sekarang saya mungkin akan mengaturnya sedikit berbeda tergantung pada penggunaan saya. Jika saya mengandalkan yang ini, maka itulah yang akan saya gunakan dari 5 GB. 4,5 akan sangat bagus. Jika saya hanya menggunakan peringatan saja, jadi saya hanya diberitahu bahwa saya sudah mencapai batas ini, saya mungkin akan memilih sesuatu seperti 4 atau 3,5 di suatu titik yang lebih dekat ke tengah, bukan di akhir sekali. Dan ini hanya akan memberi saya notifikasi bahwa saya sekarang telah melewati batas ini. Sedangkan yang ini akan langsung mematikannya untuk sisa bulan tersebut. Jadi meskipun hotspot Anda menyala, Anda sebenarnya tidak bisa menggunakannya sampai akhir bulan yang didefinisikan lebih jelas di sini. Tanggal mulai perhitungan penggunaan. Jadi ini adalah hari dalam sebulan di mana Anda akan ditagih ulang. Pada saat itu perangkat akan mengatur ulang data yang digunakan kembali ke batas penuhnya, yaitu 4 GB saat ini. Jadi jika saya ditagih ulang, saya tidak tahu setiap, misalnya tanggal 14 atau 13, benar, saya memilih tanggal 13, pada tanggal 13. Ponsel akan mengatur ulang semuanya dan saya bisa kembali menggunakan 4 GB penuh. Jadi ini akan memberi Anda sedikit ketenangan pikiran. Jika Anda tidak ingin terjebak tanpa jaringan untuk sisa bulan ini, dengan asumsi Anda memang memiliki batasan, dan setelah Anda melewatinya lalu terkunci, Anda selalu bisa kembali ke sini dan mematikannya. Hanya supaya Anda bisa menggunakan sisa kuotanya atau mengubah angkanya dari misalnya 4 menjadi, 4,9, seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang sebaiknya Anda atur dan gunakan, terutama jika Anda punya penyedia layanan yang mencurigakan yang mungkin akan menagih Anda lebih jika Anda misalnya melewati batas 5 GB yang Anda miliki. Dan secara otomatis mereka memberikan kuota tambahan, tentu saja dengan langsung menagih Anda tanpa bertanya dulu. Jadi dengan cara ini Anda memang sebaiknya mengatur fitur ini. Tapi bagaimanapun juga itu saja semuanya. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.